Jadi ada lebihnya daripada lingkungan, baru dia akan terpilih. Itu teorinya begitu gitu. Jadi kita kalau sudah tahu kayak begitu, berarti kita harus punya kemampuan juga gitu. Tapi ada juga yang namanya pemimpin itu dia hanya memanfaatkan lingkungan aja, padahal dia sendiri tidak punya. Ada juga gitu. Tetapi kalau orang yang mempunyai kompetensi yang kuat itu susah ditumbangkan dia. Kenapa? Orang lain tidak punya, dia punya kok. Itu gitu. Itu satu. Dan kalau kita jujur ya, kemudian di dalam kita bekerja itu kita mengikuti, kalau orang manajemen itu istilahnya ada sistem gitu. Tapi kalau orang hukum itu tata aturan dan perundang-undangan. Ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti ini semua, sudah aman kita. Ya. Nah, itu. Nah, kalau kita jujur, karena kalau kita jadi pemimpin itu kan pasti cuma satu orang. Iya. Ya. Ya, kalau kita ingin langgeng jadi pemimpin, ya apa caranya gitu. Ya, kita harus membersihkan diri. Jadi apa yang kira-kira bisa jadi sasaran tembaknya orang itu harus dibuang semua. Nggak boleh gitu. Itu yang perlu. Karena kalau kita itu ada noda dikit aja, wah gampang orang nembak. Karena orang nembak tujuannya apa? Saya mau naik. Maaf ibu, saya memimpin itu mulai beranjak dari tahun 86. Memimpin di sini. Di sini 86 saya meranjak memimpin terus. Alhamdulillah, itu barokah dari Allah aja ada semua. Ya sampai sekarang saya ya tetap aja terus sampai sekarang. Ya sekuatnya saya aja lah sudah. Itu. Jadi itu pun juga resepnya ya sama seperti itu tadi. Kita harus bersih diri sudah. Bersih diri itu jangan korupsi. Saya anti korupsi saya. Walaupun toh saya pernah jadi tersangka, saya tidak punya salah kok. Iya, mental akhirnya. Lah, iya. Sama aja kalau jadi tersangka karena melanggar undang-undang perdagangan. Maklumnya aja. Yang penting jangan korupsi gitu ya. Iya. Loh, kalau korupsi itu kan ya sudah Itu di berarti dunia sudah kita dibuat-buat. susah, di akhirat kita susah, Ustazah. Ya itu pedoman saya tidak akan pernah saya berusaha. Saya kadang-kadang kalau sudah nerima gaji gitu, itu silakan tanya sama itu staf saya semua di bawah belakang. Halal enggak ini? Saya gitu saya. Kalau bilang halal, dia bilang baru saya. Sampai rumah masih di Ini Ustazah. harusnya saya balik, tapi saya dengar Ustazah kesini, lari kesini sebentar. Ya Allah, malu begini loh. Ya. Itu. Nah, terus sama dengan Bumba ini. Dia punya kompetensi. Karena dia punya kompetensi, sulit orang mau katakanlah mau numbangkan, mau nyisihkan itu susah. Dia ditekan di sini, muncul di sana, tekan di sana, muncul di sana. Sudah itulah. Kalau orang punya kompetensi. Kenapa? Yang butuh itu bukan kita, orang lain yang butuh. Ya. Nah, tapi kan dalam arti strategi untuk supaya kita itu bisa memimpin selamanya, wah itu kata kuncinya cuma satu: jujur, disiplin. Nah, kalau sudah jujur itu berarti anti korupsi sudah. Nah, Tapi jangan ada sampai aturan. noda kena itu. Disiplin, kita walaupun tidak dibayar ya berangkat, tidak usah hitung-hitungan sudah. Ada rezeki ya alhamdulillah. Lo pernah Kalau lo Us kalau di tidak ada tidak di apa-apa. mana, di Narotama ya, di Narotama lo guru besar lo gak dibayar lo Us. Saya tidak dibayar di Gak dalam dibayar sama sekali, aku sampai ya Allah. karena
dulu mereka nolong saya, Iya. tapi setelah itu saya minta mau kembali ke sini, mereka larang terus gitu ya. Kayak bertahun-tahun loh itu. Padahal saya Gak di sana dibayar mungkin sampai 3 tahun atau 4 tahun saya di sana. nerima us. Ya, saya nerimo gitu ya. Soalnya jamaah Padahal- jenengan mungkin us, jadinya nerimo. Padahal saya banyak ditawari di luar. Nggih. Saya banyak ditawari. Kita yang teriak-teriak. Anak soleh ini yang bermanfaat. Ya, Makanya le bengong. jadi itu Ustazah. Jadi Iya. kalau kita kepengen itu ingin langgeng ya itu kata kuncinya. Hanya kebetulan kalau saya kenapa saya terus gitu ya. Iya. Saya cari celah. Jadi umpamanya seperti salah satu contoh gitu ya. Tapi tidak usah dimasukkan gitu Iya. ya. Saya ingin memimpin terus ya sudah. Saya harus punya strategi juga. Nggih. Panutan saya siapa? Mentornya ya. Idolanya. Orang yang kira-kira yang punya cahaya di kepalanya itu siapa? Ya itu yang jadi panutan kita. Dan saya ini termasuk orang yang setia. Bila perlu nyawa saya kasihkan untuk membela Ustazah. Hmm. Itu saya. Nggih. Ini bedanya saya sama orang lain di situ. Nggih. Gitu. Nah sehingga atasan saya namanya Ki Muhammad Saleh itu lebih percaya ke saya daripada ke keluarganya. Saya ngomong iya semua, ndak iya gitu. Panjang ceritanya kalau saya mau cerita. Nggih. Sampai meninggal terakhir itu di soal pangkuannya Bapak ya. meninggal Di pangkuannya Bapak. hampalnya di pangkuan saya gitu. Pak Saleh itu Pak Saleh. Iya. ownernya. Iya. Ownernya. Iya. Bukan owner, yayasan itu bukan Yayasan. owner. Oh iya iya iya. Yayasan itu hanya pelaksana saja, dia bukan miliknya, bukan. Jadi sama sebenarnya, hanya bedanya ada yang di universitas, ada yang di yayasan. Iya. Hanya bedanya mungkin karena saya di pembina, nah saya seumur hidup. Tidak ada orang yang bisa memberhentikan saya kecuali Allah yang memberhentikan saya gitu. Nah itu juga itu salah satu strategi juga. Saya kepengen pensiunnya kalau bisa 70 gitu ya. Saya berjuang untuk ke guru besar juga. Alhamdulillah saya dapat guru besar gitu. Saya bisa 70. Nah, tahu-tahu ada undang-undang yang baru bukan 70, bisa sampai 79. Alhamdulillah ya gitu. Iya. Tapi di sisi lain saya ya sekuat saya. Ya kalau Allah sudah manggil gitu, selesai tugas saya. Iya. Ya. Terus untuk kepemimpinan yang ada di sini itu apa tidak ada aturan periodisasi? Ada aturan itu ada semua. Jadi aturan di dunia pendidikan itu khusus mulai dari yayasan ya. Yayasan itu ada organnya, ada pembina, pengurus dan pengawas. Kemudian pembina itu bisa seumur hidup gitu ya. Kemudian pengawas sama pengurus yang mengangkat dan memberhentikan itu adalah pembina gitu. Kemudian pengurus sama pengawas ini masa kerjanya sama juga, jadi 5 tahun. Habis 5 tahun kalau dia masih mau dipakai, kalau enggak ya diganti gitu ya. Dan seterusnya gitu. Tugasnya sudah sendiri-sendiri semua. Ada di anggaran dasar yayasan gitu ya. Kemudian di universitas juga ada. Di universitas itu juga mengacu dari anggaran dasar, tetapi dia juga mengacu juga dari dikti tridharmanya. Ya, sehingga nanti di situ dikemas termasuk juga kepemimpinannya yang disebut dengan apa? Dengan statuta. Ya, kalau yayasan itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian turun ke statuta. Ya, statuta inilah bagaimana prosedur pemilihan pemimpin mulai dari bawah sampai ke atas. Kalau karyawan itu bagaimana, kenaikan berkala bagaimana, itu semua udah diatur semua di satu. Ada statuta. Nanti kalau dibutuhkan ya minta kopinya gitu aja. Ada statuta itu. Jadi pegangannya rektor itu statuta itu gitu. Nah, dia hanya mengusulkan ke yayasan, kalau yayasan nanti setuju baru dia. Jadi umpama dia mau ngangkat
dekan gitu, dia ngusulkan aja. Nanti yayasan nanti oke, ya tantangan ya turun ya. Itu anunya prosedurnya. Jadi tata aturan ada, berlaku untuk siapa? Ya semua. Semua sivitas akademik. Iya. Laki, perempuan sama, enggak ada beda.